Bapak permisi, Bapak. Pak, duduk Pak. Pak, duduk Pak, permisi. Bapak. Bapak, Duduk izin, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Capek lagi di sini. Lagi mundar mandir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Seperti tadi yang kita simak, Ibu Yanti sudah menerangkan, dan ini yang ketiga kali yang namanya tourism award ini. Jadi memang saya sebagai seorang perempuan waktu masih muda senang jalan-jalan. Saya sudah keliling Indonesia dari tempat-tempat yang kok nggak semangat ya. Tepuk tangannya yang hebat itu kalian PDI Perjuangan apa bukan? Ya. Mentang-mentang di hotel terus melempem. Merdeka! 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 Siapa yang tidak mau jadi PDI Perjuangan? Nah, keluar. Itu aja sekarang. Tunjuk tangan. Iya. Kalau nggak ada toh yang mau keluar. Makanya nurut sama ibu. Ya kalau nggak mau nurut ya keluar. Itu adalah sistem kita yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Yang bikin siapa? Bukan ibu loh, kalian. Gimana? Di kongres partai, karena ini kebetulan kumpul. Itu di sana kan banyak banget ya wartawan. Ribut aja cari berita. Maaf saya agak sedikit flu. Nah jadi saya tidak mau ngomongin politik. Yang mau saya omongkan nih sebetulnya kenapa toh saya suruh Mbak Yanti sana dong bikin. Kalian ini maunya zona nyaman aja. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Jadi buatlah sebuah pariwisata tapi yang dibuat diperkenalkan, dinikmati oleh rakyat itu sendiri. Namanya Trisakti Award. Tadi sudah dibilang toh Bung Karno itu bercita-cita luar biasa menurut saya. Jangan pikir, banyak yang berpikir selalu saya itu dikonotasikan kok. Oh ya terang saja, ikuti bapaknya, terang saja membela bapaknya. Nah saya smash orang yang ngomong gitu tuh saya bilang gini. Terus kamu maunya kalau kamu nggak mau ngaku bapak, kamu mau ganti bapak. Saya nggak mau. Kalau ada yang ngomong gitu, tahu di smash tak? Nah iya, smash gitu. Oh ini kenapa? Karena saya
menjadikan dia adalah guru saya. Ayo ibu-ibu, kalau nggak semangat tak suruh pulang. Betul loh. Kalau saya mengatakan itu karena saya suka jengkel. Terus saya nih, maaf, saya ini lagi sedih sebetulnya. Kenapa? Mungkin dia atau di media apa segala macam. Saya sedang kehilangan seorang tokoh yang namanya Paus Fransiskus. Kenapa? Saya diberi tugas sama beliau sebetulnya, tapi di sini saya nggak cerita. Jadi, aduh, rasanya apa ya? Ya seperti kehilangan bapak sendiri. Nah, ibu-ibu, kalian tuh jangan mejeng toyo. Ya mejeng boleh lah, seperti saya biar udah tua ya pakai lipstick gitu. Oh iyalah, tapi bergeraklah kalau mau ada di PDI fair. Kalau ndak mau, kalau ndak boleh, karena ibu tuh cerewetnya. Perempuan tuh harus cerewet. Kalau ndak cerewet, itu namanya setengah perempuan. Lo betul loh. Tadi saya dapat laporan, tapi lupa saya bawa. Sekarang itu banyak anak-anak di antara umur 15 itu stres. Saya pernah kuliah di psikologi. Jadi saya mikir, dok ini ibu Eki mau baik toyo. Karena apa? Tanggung jawab seorang ibu itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena lah siapa suruh mau beranak. Kalau ndak mau tanggung jawab, ya jangan beranak. Simpel kan? Makanya acara kita tadi Mbak Yanti bilang ada stunting, kami ini bergerak. Makanya kita selalu semboyannya solid bergerak gitu. Solid, nggak pecah belah, dan dengan itu derapnya sama, solid bergerak gitu. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tau, padahal semuanya babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi gak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tahu orang-orang ini kan, benar rajin, benar tidak. Waduh, hanya mau jadi gitu kan. Saya kan bisa kesuruh jadi ketua umum. Jadi saya bisa memberi nilai. Jadi saya udah yakin bahwa ini pasti akan jadi. Nah kalau namanya anggota DPR 3 kali berturut-turut sudah jadi seperti saya, itu bayangan zaman Pak Harto 3 kali berturut-turut saya jadinya 15 tahun terpotong Wapres. Nah kenapa? Karena saya suka ke bawah. Karena apa? Seperti apa keadaannya? Ya kurang lebih kayak yang kemarin. Tapi kan saya kok jadi terus karena apa? Turun ke bawah. Turun ke bawah kemana? Ke akar rumput. Akar rumput itu siapa? Rakyat yang memerlukan kita. Nah kemarin saya lihat, gila juga, tapi saya merasa berterima kasih bukan pada kalian, kepada rakyat pendukung kita. Tepuk tangan yang besar, kalau tidak berarti di antara kalian ada yang ragu-ragu kepada saya. Jangan hanya disuruh
saya selalu bilang demikian, karena kebenaran itu pasti apa? Menang. Tapi kalau kalian yang melempem ya nggak menang. Kenapa? Buktinya, saya lihat gile deh. Tempat yang seharusnya kita dulang itu dipecah-pecah. Nggak usah diomongkan. Saya kan ketum tahu saya. Waduh, yang itu kakinya 2, gile. Oh, yang sana, wah, bener gini, gitu loh. Keren loh. Jangan dipikir ibu nggak keluar-keluar. Wartawan tuh kan ingin buang yang namanya Mbak Yanti banyak banget sih manggilnya. Udah benernya nggak usah aja. Kenapa? Pasti nanti masuk besok betet. Kalau nggak masuk saya malah lebih senang. Saya nggak nyari berita. Nah terus kenapa sih? Karena saya banyak temen ini, kamu ini. Terus nggak mau dengerin saya, terus datang ke sini mau apa? Coba bayangkan. Tapi apa? Saya lihat. Akhirnya apa? Saya waktu itu berdoa, zikir. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa kami ini benar, bahwa kami membangun partai ini adalah demi bangsa dan negara, bukan untuk mencari kekuatan dan uang belaka. Apa buktinya? Mengapa kita tetap nomor 1? Ya, saya tadinya udah mikir lagi turun dah jadi nomor 2. Ternyata Pak, rakyat menolong kita. Saya lihat apa provinsi yang dihantam dak. Saya perhatikan di bawahnya ditahan dak, naik pada dak. Coba lihat saja dah hasilnya. Jadi apa? Yang menolong adalah bukan kalian, tapi rakyat. Sepanjang rakyat mencintai kita, saya yakin dan kita solid bergerak, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Mengerti? Kalau enggak, silakan dah. Tinggal nunggu perintah saya. Look out, look masuk, look out, look masuk. Kenapa? Saya ketuk. Punya kok hak melakukan hal itu. Ya, untuk apa? Kamu di sini di hotel, kamu hitung. Saya baru nanya, berapa yang namanya anak tidak sekolah sekarang? Oh, cari, nggak usah saya bilang, cari kan gampang di sini. Apa? HP, tok. Gitu loh. Itu ibu-ibu itu punya anak loh. Tunjukkan atas. Siapa yang punya anak? Angkat tangan tinggi. Kebayang nggak? Kalau anaknya bego mau jadi apa? Ayo. Sekarang terus ibu-ibu tadi yang saya bilang, wah gimana? Di atas 15 tahun, kalau dapur saya buka aja. Saya minta kok laporannya sini. Aduh ini gila banget ya. Kemana ibu-ibunya ya? Makanya ini kayak Mbak Yanti, dia DPP saya jadi. Dia punya hotel. Ya saya bilang lo jangan magro-magro karena kamu punya hotel. Kalau kamu PDI Perjuangan, laksanakan ini. Ini benar-benar berguna. Ya kaliannya harus menolong rakyat yang di bawah. Ibu-ibu bergeraklah ke bawah, akar rumput. Untuk apa? Hitung aja orang nggak susah. Kita itu kan punya anak ranting. Suruh anak ranting kita. Tapi jangan disuruh aja. Kasih makan dong. Kasih transport dong. Berapa sih? Supaya apa? Suruh ngelihat ibu yang anaknya miskin, keluarga miskin, anaknya nggak sekolah. Coba bayangkan, kita ini, Bung Karno mengatakan setelah dia keluar masuk penjara,
Kalian tidak malu ya? Kan kembali dia bapak saya. Dia berkorban untuk apa? Supaya kita punya negara. Nah kalau tidak ada, kita mesti dijajah ya. Sekarang saya sibuk sama sibuk dengan para ahli sejarah. Benar apa tidak? Toh kita ini benar-benar dijajah 3,5 abad. Yang salah siapa ya? Kalian mana tahu sekarang para pahlawan kita? Kalau saya panggil satu persatu sini belum tentu ngerti. Terus kalian mau jadi apa? Anak-anak kalian, kalau kalian sendiri tidak bekerja dengan benar, tidak membuat anak-anak miskin bisa bersekolah, ininya tumpul, negara ini akan jadi apa? Itulah makanya saya bikin ini, yang namanya Trisakti Allah. Supaya apa? Yang tadi Mbak Yanti bilang, berdiri di atas kaki sendiri. Itulah makanya saya keluarkan instruksi bahwa kalau tidak ada makanan beras, lalu makan apa? Instruksi saya sangat mudah kalau dijalankan adalah menanam 10 tanaman, bukannya mengganti pendamping beras. Nah ini tadi ada nih kulinernya. Mungkin campurannya ini. Pertanyaan saya, angkat tangan. Siapa yang belum menjalankan perintah saya? Angkat tangan. Ini yang menanam tanaman. Angkat tangan. Masa nggak ada? Saya udah berkali-kali loh nurunkan itu. Angkat tangan. Kenapa kok nggak dijalankan? Ayo. Alright. Yang sudah menanam, angkat tangan. Angkat tangan. Bener nih, ntar kalau aku diam-diam datang ke daerah-daerahmu, jangan bikin ada alasan. Oh ibu tanahnya nggak subur, oh ibu bibitnya nggak ada. Nah saya nanti marah bener. Jangan buat alasan. Makanya Pak, ini tamu istimewa saya. Nih, Bapak. Nih berdiri Pak Afian sama Pak Yudian. Nah, siapa beliau? Beliau mewakili dari yang Pak Fian, Octavian. Beliau tadinya rektor Unhan dari Angkatan Laut. Saya jadikan wakil karena ketua tidak bisa hadir diwakili. Apa coba? Untuk apa? BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Nah kalian angkat tangan. Siapa yang belum punya BRIDA? BRIDA. Ayo, BRIN daerah. Angkat tangan. Siapa yang belum? Siapa yang sudah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ibu, belum saya suruh turun. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kan belum semuanya. Why? Karena itu untuk menolong kalian. Supaya apa? Supaya bisa mengerti. Supaya tahu potensi daerah kalian itu apa. Nah kalau satunya Pak Yudian adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Alhamdulillah Bung Karno itu yang tadinya ditekan oleh TAP, saya lupa nomornya, tapi isinya waktu zaman Pak Harto itu benar-benar supaya tidak bisa apa-apa. Sekarang sudah dicabut. Kalian nyari ya? Coba Mbak tulis, daripada gitu tulis. TAP 33 baru tahun lalu. Bayangkan seorang pendiri bangsa, saya baru mau ngomong seperti ini. Dulunya saya diam aja. Kenapa? Kok rakyat tuh kalau dipikir ya diam aja. Ini yang saya pikir tuh suka gini.
ini apa akibat? Akibat dijajah 3,5 abad. Jadi mulut tuh bungkem aja, nggak berani ngomong. Dari tahun 67 sampai kemarin ya, cabutnya. Nah, TAP MPRS 33 tahun betul 67. Begitu itu turun terus, tidak jadi presiden seumur hidup lagi. Nah, maksud saya apa toh? Kok kalau nanti belajar nggak di sini, nanti belajar sejarah, coba mikirin deh. Nah, sekarang karena sudah MPR mencabut, jadi saya bisa ngomong lagi. Nanti kalau enggak, wah pasti saya dibully-bully. Apa sih? Tolonglah, Trisakti itu dijalankan. Saya juga akan makin keras loh. Siapa yang tidak menjalankan? Karena itu betul-betul apa? Suatu ekstraksi dari pemikiran seorang Bung Karno yang menginginkan bagaimana di lapangannya rakyat itu bisa betul-betul mempunyai tools, mempunyai alat. Apa toh? Artinya berdiri di atas kaki sendiri. Artinya yaitu kita nggak boleh bolak-balik aja. Yang namanya apa sih? Menjadi lemah, tidak punya gaya, tidak punya, bukan gaya, daya. Masa mau jadi rakyat miskin terus, tapi kalau tidak kerja, tidak ditolong, siapa yang menolong kalian? Tapi kalau kalian hanya mau zona nyaman, bagaimana saya sebagai ketum mempertanggungjawabkan? Lebih baik saya buang orang ini. Masih banyak yang pada mau masuk. Yang saya lihat juga pintar, punya keteguhan hati, mau turun ke bawah. Itu makanya kenapa harus absensi dan lain sebagainya. Nah, terbayang nggak? Lalu apa? Kenapa satu itu saja? Yang dua silakan belajar. Karena apa? Itu gerak untuk melakukan sesuatu hal. Berdiri di atas kaki sendiri. Jangan dompleng orang aja. Apalagi saya bukan anti orang asing. Contoh soal mana Balia? Mana Bali? Berdiri kamu kiri. Nah, ini wakil gubernur. Dia tadinya Bupati Badung. Kemarin saya tugasi duduk kiri. Untuk apa? Sebelum saya memilih Pak Koster gubernur, beliau wakil, saya bilang, kamu tidak akan saya jadikan kalau kamu tidak bisa membuat FGD. FGD itu sebuah pertemuan dari yang namanya banyak sekali, ada organisasi, ada dari pengusaha, lah macam-macam, untuk berbicara topiknya apa? Yang namanya Pulau Bali. Saya minta buat sebuah trek jalan panjang untuk 100 tahun. Bisa kok? Sekarang sudah dijalankan kan kiri. Nah, kalian pun saya minta seperti itu. Kalau nanti, tapi bagaimana kalau dengan pemerintahan? Saya tanggung jawab. Karena ini juga pemerintah kalau dijalankan juga bagus. Kalau pemerintah bilang nggak boleh, aneh. Lah orang untuk rakyat. Iya. Loh, kenapa? Yang saya minta apa? Orang asing. Oh bukan. Yang nomor 1 adalah apa? Tanah subur. Nah itu catat kalau kamu mau, itu wartawan. Tanah subur di Bali tidak boleh dikonversi. Apa artinya dikonversi? Tidak boleh dirubah. Dia ada
tidak dilaksanakan. Kalau Bali saja bisa, masa lain daerah tidak bisa? Nah, apa keduanya? Baru orang asing tidak boleh seenak-enaknya sendiri. Kenapa? Di Bali pernah kejadian, Masya Allah. Di Bali itu kan udah tau ditayangkan. Gimana sih ini juga? Tolong dong kalian tuh, wartawan dan lain sebagainya, bilanglah sama inian kalian. Masa gituan ditayangkan? Saya sampai kaget tuh. Loh, masa ada orang asing, maaf ya, tidak berpakaian masuk ke pura? Lah, ada apa itu? Ada apa itu? Tolong jawab saya kalau ada yang mau protes. Itu kan tidak beradab. Saya suruh dia deportasi. Boleh tanya sama Pak Gio. Betul? Seketika pulangkan dia. Loh, kita sama juga. Kalau pergi ke luar negeri, ada tata acaranya, ada tata caranya. Berpakaian kita juga mesti kayak apa? Loh, kok sekarang ada orang kayak gitu? Terus apa? Kenapa saya itu kan Bali? Karena kan Bali itu pulau pariwisata yang orang sedunia kepengen. Saya kalau keluar negeri, kalau ditanya, where are you come from? Dari mana kamu? Indonesia. Wah, rasanya saya tadinya udah bangga. Orang yang nanya tuh berkerut-kerut batin saya. Dia nggak tahu Indonesia. Do you know Bali? Yes. So, your nation is Bali and that Indonesia is your city. Mabok apa enggak? Ya, ngerti enggak? Jadi ngomongnya adalah apa? Bali itu negaranya, Indonesia itu ibu kotanya. Ayo, jangan sok tahu lo ya. Kayak apa coba? Makanya, yaitu saya bilang no deportasi. Sekarang di Bali, yaitu salah satu supaya mau bikin gubernur apa. Jadi kalau ada orang asing masuk, saya sudah minta juga untuk diberlakukan ke seluruh bagian daripada kita. Apa? Harus ada nanti kalau mau dicop. Nah itu tulis juga deh. Kalau mau dicop apa? Suruh kertas taruh nanti apa yang boleh dibeli, apa yang tidak boleh. Lah, waktu sedang menyepi, enak aja. Kan ada namanya apa tuh? Pecalang ya. Itu kan memang punya tugas untuk nggak boleh orang sembarangan. Ada orang asing, aku lihat ingat di pantai. Dia hanya mau enak-enak, lah disuruh tenang aja ngamuk. Kita bilang, out. Kenapa sih kita nggak berani? Itu saya suruh tanya aja. Terus saya suruh bikin ini baru dicop paspor, orang tuh dikasih tahu nggak boleh hilang, ditaruh. Itu masih gili. Nah ya, semuanya tempat seharusnya begitu. Supaya apa? Orang asing nggak kurang ajar. Lo enak aja, dia mana punya dia apa ini, kita ini enggak. Jadi apa? Bukan saya anti asing, banyak teman saya orang asing. Terus apa? Dia dong tahu tata sopan namanya. Lalu kalau sampai hilang, mesti kena denda. Kenapa sih kok nggak bisa bikin begitu aja? Itu apa namanya? Harga diri. Tepuk kalau gitu yang keras, karena bukan harga diri saya, harga diri kalian. Kalau dipikir itu harganya apa? Saya suka sampai jengkel. Kalian kayak nggak punya martabat, tahu nggak? Ya, itu aja pemain. Saya bilang orang asing, loh kalau dibiarin ya terang aja dong. Masa menikah sama orang Bali? Kalau nggak percaya boleh nanya. Ini ada Bu Bintang.
Itu ada Pak Giring dari Bali. Maksud saya kenapa Bali kembali lagi? Bali itu terkenal seantero dunia. Tiap kali bola Bali. Gak ada daerah lain, bener loh. Saya kan sudah melanglang buana. Alhamdulillah. Kalau lihat dunia, saya mungkin udah melanglang buananya 2/3 dunia loh. Jadi saya ngerti kayak gini. Yang enggak lah. Itu menikah, jangan boleh loh. Gimana sih kayak nggak ada laki ganteng lagi di Indonesia? Wow, terus menikah, udah gitu. Nggak taunya istrinya dikelelerkan. Dia pergilah pulang. Kalau udah banyak duit dia pulang. Terus apa? Iya, gimana? Kok kalian nggak punya harga diri? Nah ini perempuan-perempuan. Awas ya kalau aku dengar hanya untuk itu jual anak. Banyak loh sekarang. Betul loh. Kalau mau tahu tanya dong. Tanya. Masa saya terus yang suruh nerangin? Kan ada menterinya, ada apanya. Bayangkan. Gimana? Saya bilang no. Bagaimana kok kayak gitu? Terus kalau sudah minta supaya tanahnya dibalik nama, betul apa tidak Kiri? Nah tuh, bukannya saya ini ngomong bohong loh, asal nakut-nakutin apa enggak? Makanya saya atur. Jangan begitu. Sekarang saja saya suruh, kalau lagi peak time dari masuknya turis, itu harus kayak kuota. Boleh, tapi nanti karena Pak Wudhu, kalau itu saya lihat barber nggak jelas. Itu kalian itu juga makanya kenapa aku bikin Trisakti Award. Jangan loh, yang namanya pariwisata kalau udah dijual nggak jelas. Jangan loh, kasihan rakyatmu. Betul loh, untuk apa kalian ini duduk kayak gini-gini loh? Kalau nggak dipilih oleh rakyat. Ini mau berubah pula undang-undang pemilu, saya belum tahu. Tapi please, niatnya negara untuk melakukan pemilu itu bukan untuk mencari seseorang akhirnya membeli kekuasaan. Pada saat sekarang orang hanya berpikir seperti itu. Saya liatin aja. Padahal apa? Datangnya uang itu terus dari mana ya? Coba kalau kamu satu-satu saya suruh jawab. Makanya ini kan biar nanti yang akan dapat ininya tuh ekowisata. Nah jadi sudah jangan dirusak-rusak. Eko itu alam. Jadi biarkan gitu dibersihkan. Jangan ada sampah. Jangan banyak lalat. Diindah-indahkan. Lalu petualangan. Kalau petualangan ini harus betul-betul harus ada peraturan ketatnya. Kemarin saya kan lihat di mana Dieng atau apa ya, yang kedinginan akhirnya satu meninggal. Di mana ya? Betul Dieng toh? Lah karena apa? Hanya dibiarkan saja, tidak diberi petunjuk. Kalau yang satu ini betul-betul harus bekerja sama sama sekarang apa namanya ya, penjaga hutan ya, udah berubah belum ya namanya? Apa? Jaga warna masih lah itu. Jangan ini sendiri, saya bilang tidak boleh. Kalau seperti ini, gimana coba mau nolong susah? Sejarah, makanya sedang saya kumpulkan sejarah Indonesia. Kuliner, dari kapan itu saya sudah bikin untuk stunting, makanan murah meriah bergizi. Tuh ibu-ibu jangan budak ya.
bikin sendiri-sendiri itu supaya anaknya pada gemuk-gemuk. Saya kalau jalan kan enggak, saya bilang saya kan udah keliling Indonesia sampai ke Papua sana. Terus kalau ini anak-anak minta peluk, saya peluk. Tapi apa? Intinya, coba deh, kamu pegangnya begini, tekan. Itu kalau kurang gizi, ibu aja baliknya cepat. Itu kurang gizi, belum tentu. Sama lihat rambutnya, hah? Itu kelihatan kayak busuk, tapi busuk gue, bukan kusam. Saya udah mikir lagi. Ibu ku nangan gitu, yo, hanya bisanya gitu. Terus dikasih ke pembantu. Ya kalau pembantu bener kasih makannya bener. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu gak bohong loh. Ya gimana aja dong, masa aku udah presiden kelima, udah gitu ketua umum partai, terus suruh masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Ayo presiden sopo yuk? Sana aja dah. Itu seneng banget tuh. Nanti tak. Siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana nggak bayar? Masa saya selalu dalam posisi tertekan. Kreatif digital, hati-hati ini. Belum tentu semua orang itu ngerti. Karena apa? Sekarang mulai masuk yang namanya artificial intelligence. Nah itu hati-hati banget loh. Saya udah bolak-balik minta. Lo nanti orang saya ngelihat, pernah dengar nggak ada tuh? Aduh, saya kok nyinden di mana ya? TikTok atau di Oppo? TikTok. Lo iya. Untung beneran saya bisa nyinden. Ada di situ sampai saya kaget sendiri. Mbak katanya, itu ada Mbak nyinden. Nyinden apa? Betul, Mbak nyinden. Mana? Kasih lihat. Keren aku ya nyindennya lagi. Untung aja aku bisa nyinden kasmaran loh. Sini siapa mau dengerin bayar mahal. Betul loh. Kebugaran pasti. Ini apa? Religi. Iya dong. Semuanya itu boleh di blend. Tapi harus rakyat yang membuat. Jangan lalu ada apa aja pakai apa agentur. Enggak ya. Terus tarian. Pengalaman saya ini makanya saya khawatir kalau semua begitu-begitu. Uang itu tidak beredar di situ. Tidak ada beredar di bawah. Contoh, saya ini suka dulu karena ada penerbangan dari Jakarta itu ke Biak, Garuda. Sering ada undangan ke Amerika. Jadi itu waktu itu ke sana. Tapi supaya belum masuk ke state, saya suka ke Hawaii. Wah, bagus banget. Untuk lihat tarian aja nggak perlu ke hotel, tapi cari ke tempat penduduk. Langsung mereka banyak gitu. Setelah bertahun-tahun, banyak sahabat saya, teman saya bilang, Mbak, saya mau ke Amerika. Mau apa? Libat mana? Hawaii. Oh, kamu masih senang ke Hawaii? Enggak juga, hanya buat transit. Saya tanya, di sana Hawaii itu masih kayak dulu kan enggak?
Wah, hanya hotel, tari-tarian masuk ke hotel. Nah, kita yang mau nonton mesti bayar. Apa mau begitu pariwisata Indonesia? Ayo pikir. Jangan. Harus rakyat yang dipergunakan. Bisa ngerti kok. Orang Papua aja saya udah ke pegunungan aja ketemu juga nggak apa-apa. Papua mana ya, tadi aku lihat pakai bulu-bulu burung sebelah mana ya? Nah itu. Lo iya nggak? Bisa berbaur, apalagi yang namanya sekarang menjadi 6 provinsi. Itu saudara kita, hitam manis, rambut keriting. Kalau ketemu saya suka lucu, mama, panggil saya tuh mama. Kalau di bagian timur mama, terus langsung gini. Terus saya ngerti. Terus saya bilang, kamu mesti mandi pakai sabun. Karena dia kenapa begini? Karena kan hitam. Nah saya kan putih ya. Dia nanya maunya, kenapa mama bisa putih? Kok saya enggak hitam? Padahal mana mungkin saya nerangkan. Memang itu adalah iya kulit asli. Makanya saya bilang, mandi ya, mandi. Bentar. Pergi ke kali yuk. Loh iya. Mana kalian, siapa yang pernah ke Wamena? Angkat tangan. Nah, ya baru berapa orang coba ini? Kemana aja dia nih? Apa nggak boleh? Nanti ya, kamu sehat-sehat ya. Ibu juga udah nyuruh toh, yang selalu jaga kesehatan. Karena apa? Ibu mau punya ini tur apa? Tur Indonesia. Hati-hati loh ya. Bukan, gak usah ditekokin. Karena mesti hati-hati, pasti kelengar. Dari Aceh terus loh, sampai ke sana, ke Merauke. Nah, pasti banyak yang kelengar ya. Iya, jangan enak-enak loh. Tidur di mana? Sama rakyat. Iya. Siapa yang nggak ngikut, out. Buat apa? Lo betul loh. Jangan dipikir main-main. Supaya kalian punya wawasan berpikir bahwa kita ini sebetulnya apa sih? Ideologi kita adalah Pancasila. Lalu gotong royong. Lalu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita bukan kontinan, tetapi apa? Adalah the biggest archipelago in the world. Kepulauan terbesar di dunia, mestinya bangga. Tapi masih banyak orang Indonesia berpikir sampai elit-elitnya tulis, tidak tahu bahwa kita ini adalah negara kepulauan terbesar. Semuanya berpikir sepertinya kita ini adalah kontinen atau benua. Nah, gitu baik Bu. Itu benar. Banyak kalian tuh pasti mikirin ngono, flat, bahwa antara Aceh, Merauke itu dipikirnya sama dari sisi seni, budaya, makanan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya membuat yang namanya kuliner supaya bisa di-mix. Makanan di Aceh enak. Makanya jangan dipikir ibu nggak akan laksanakan. Siap-siap. Kalian mau menang lagi apa tidak? Mau menang lagi apa tidak? Alah, melempem mau bilang menang, ragu-ragu. Mau menang apa tidak? Ibu-ibunya kadang-kadang saya kalau kumpul sama ibu-ibu suka minder.
Untung saya cantik. Nah, itu kelebihan saya. Udah gitu pinter. Gitu loh, jualannya laku. Nah, ibu-ibu ini cantik-cantik, tapi kalau ini, ayo, paling saya ibu hanya punya satu gelar. Rasanya ngono ya. Tahu nggak, ibu tuh bukannya mentok, Ibu Mega menyombongkan dirinya, mengatakan saya tuh profesornya 3. Doktor honoris causanya itu berapa? 11. Terus masih menunggu 4 lagi. Lihat, dan ditepokin kan? Tepok yang berat. Kenapa? Bos ya kayak saya gitu loh. Sekarang boleh nanya, Bapak pinter-pinter, yang punya gelar profesor seperti saya, doktor honoris causa seperti saya rasa saya belum punya saingan. Ini bukan karena saya mau so aksi loh. No, karena apa? Ternyata rakyat Indonesia itu juga benernya IQ-nya tinggi. Kalian aja nggak sadar. Aduh, gawat ya Republik ini. Maunya topo gitu loh. Aturan bolak-balik gonta ganti. Saya bilang kayak nari pocok-pocok. Aduh, pokoknya satu kali aja deret gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, tulis itu sudah ada. Yang mau dijalankan topo gitu loh. Jangan bolak-balik ganti aturan. Saya sedih loh. Saya kenapa berani ngomong gini? Karena ini kebenaran kok. Coba aja kamu rasakan. Masa kayak gini sih? Maunya jadi apa? Mau republik apa? Ayo jawab. Jawab. Saya ingin jawaban. Supaya saya nggak ngomongin lagi. Betul. Karena mau saya ya udah aja lah. Bikin satu perjalanan ke depan, ya itu kayak Bali 100 tahun gitu, keren. Jadi hanya pergantian orang, tapi ininya tetap dijalankan supaya tidak pocok-pocok. Sudah bagus karena ganti aturan, mundur lagi. Mending kalau mundurnya sama. Kalau sini maju 2 langkah, makanya tahu-tahu 5 langkah. Itu kan saya perhatikan, Bu. Ini sebetulnya pemimpin-pemimpin di negara ini maunya apa? Saya pernah mimpin 2 tahun Wapres, 3 tahun Presiden. Terus keadaannya krisis. Saya bilang, aduh nasib saya dapat apa? Dapat sampah. Saya ngomong dulu pernah ngomong gitu. Memang benar harus membetulkan supaya apa? Kehidupan tetap berjalan. Nah, sekarang pertanyaan saya mau apa ini kamu? Mau mejeng? Jawab dong. Mau mejeng? Apa yang mau dipejengin? Coba dong, boleh tanya Pak Fian, Pak Yudian. Nah, saya bilang sama. Kalau nggak mau mengerjakan yang ada di BPIP, gitu aja. Karena apa? Saya butuh orang yang mau kerja keras, yang ngerti cara berpikir ke depan. Lo ya dong. Brin tuh topo. Untuk research, suruh bikin berita aja saya nggak tahu. Ada yang masuk. Karena uangnya nggak ada, Masya Allah. Kalian mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi apa lagi ya, bola eksekutif, belum lagi legislatif. Terus untuk apa sih? Hanya untuk kalian sendiri? Pertanyaan saya. Ayo mikir. Iya dong. Kan enggak. Saya bangun PDI. Saya udah selalu bilang, pemegang sahamnya cuma saya sendiri. Saya tahu, artinya nggak ada yang bantuin saya waktu saya PDI menjadi PDI Perjuangan. Jadi saya tahu karakternya.
Karena saya ingin apa yang Bapak saya katakan, tidak ada organisasi yang dapat membantu rakyat. Karena apa? Beliau kan keluar masuk penjara, dibuang ke sono sini. Jadi itu ekstraksi dari melihat dan berpikir ke sana ke sini. Tidak gagal sama Pak Cokro Aminoto juga nggak bisa mengorganize rakyat untuk diapakan, dikonsolidasikan untuk siapa? Untuk dia sendiri, untuk bisa apa? Untuk bisa hidup, membesarkan anak-anaknya dengan tanpa berpikir uang sekolah. Apa nggak keren? Saya ngikutlah karena saya mau juga. Begitu juga anak cucu saya punya cicit, saya tidak mau cicit saya keleleran, hanya karena dia tidak bisa sekolah, saat padahal IQ-nya tinggi. Apa tidak kasihan? Apa tidak kasihan kalian semua? Jawab yang keras. Oh, ini janji loh ya, tak dengerin. Kalau kalian nggak berjalan seperti apa yang saya mau, saya udah nggak tahan. Out. Banyak yang bilang, Bu, masukkanlah saya, Bu. Saya bantu, Bu. Ya, tapi saya mesti merubah anggaran dasar rumah tangga dulu, karena itu sudah ada. Tapi kalau kamu mau ikut, saya welcome. Karena saya butuh para pejuang, bukan orang yang mau dengan uang dan kekuasaan. Nah, ini aja kan kalian nepok tangannya. Kalian ini pejuang apa bukan? Bohong. Buktikan. Apa cara buktikannya gimana? Ayo. Saya kan tahu nih muka-muka aja. Ada yang nggak mau turun ke bawah, ngapain turun ke bawah? Ada loh orang mencatatnya di sini, diem-diem aja dah. Apa dipikir saya nggak nyatet tuh? Supaya saya tahu, nggak ada. Saya nggak mau anak buah saya gini, hanya mejang-mejeng dan lain sebagainya. Nggak pernah turun ke bawah. Kalian pernah lihat? Saya apa? Ada nenek-nenek tinggal di kandang kambing. Ini tidak saya dramatisir. Saya tanya, Mak, kamu gak ada keluarga? Keluarga saya udah gak mau dekat saya. Why? Karena saya hanya menjadi beban mereka. Kandang kambing, dipikir saya mendramatisir. Boleh nanya nanti sama Ibu Risma. Kalau ketemu Bu Risma, saya berdua nangis-nangisan. Karena dia saya suruh, Pak kesana lihat sikonnya di sana tuh gimana. Aduh Bu, pengen ngomong itu. Gimana ya Bu? Gak malu kamu sama Mbak Risma. Nanti saya panggil ya, saya kasih kuliah kalian. Karena memang Ganjar, kepulauan kita nih luar biasa besarnya. Belum lautnya itu Pavian. Belum saya pusing sekarang ini karena saya ditemukan sudah 5 gunung berapi di dalam laut. Pernahkah kalian berpikir kalau ini meletus bagaimana cara menolongnya? Saya bertanya, waktu ke Rusia untuk mendapatkan pertolongan, mungkin ada para ahlinya. Mereka tadinya ketika berbicara soal gunung berapi, saya bantu. But wait, saya bilang gitu. Ini bukannya di darat, di atas. Ini di dalam laut. Bingung mereka, langsung mereka ngomong bahasa Rusia. Saya sendiri nggak ngerti. Ada penerjemah, apa mereka yang ngomong. Wah ini lain lagi, kita baru dengar.
Hah? Hah? Kalian ini pemimpin loh. Di daerahnya masing-masing. Makanya kalau bisa tiap hari saya lakukan seperti ini supaya kalian bisa menjadi pejuang yang asli. Apa dipikir di dalam zaman modern ini nggak perlu pejuang? Bohong. Kenapa RRC bisa begitu? Mari kita bayangkan antara India dan RRC. RRC itu belum jadi apa-apa, sekarang dia berani melawan Trump dengan masalah tarif. Apa sih? Padahal dulu ngikut kita loh waktu konferensi Asia Afrika. Ini ibu-ibu adalah sejarah. Kalau tidak tahu, out. Saya ingin yang ada di partai saya orang yang mengerti sejarah, menjadi pejuang untuk apa? Untuk membela rakyat yang sekarang benar-benar memerlukan hal itu. Lihat saja harga-harga bagaimana. Nah, coba pikir, harga-harga bagaimana? Ayo, nih ibu, nih, di belakang. Harga cabai berapa sekarang? Itu kamu, ya. Berapa? Yang keras? Tidak dengar saya. Tidak dengar. Enggak, dia ngomongnya apa? Saya nggak dengar. Berapa? Nah, coba. Ya sudahnya untuk berapa lama? Loh ya, saya bertanya turunnya untuk berapa lama? Belum tentu. Kenapa sih? Maka cara pikir itu jangan pendek. Goncang-ganjing ini kayak gini. Nanti saya dibilang katanya provokator. No, karena saya lihat kenapa rakyat nggak diberitahu keadaannya. Keadaan ini apa mudah? No. Saya berhak untuk bicara karena saya yang membetulkan ketika krisis 97 mulai 99. Loh, ada orang tua nggak tahu siapa, enak aja ngomong, oh kayaknya dia tahu, terus bilang yang namanya dia bilang, oh pokoknya Ibu Mega kan cuma 3 tahun, udah gitu dianya jualan pulau, enak aja nih orang tua, laki, ya gile gue bilang nih kalau mau jadi basar itu yang member juga gitu loh. Lo iya, lah kapan saya jualan ini, jualan pulau, saya membetulkan ekonomi, saya dapat award menyelesaikan hutang IMF. Makanya kalian jangan hanya lihat sekarang udah turun. Pertanyaan saya, nanti lihat sampai 1 tahun, nanti dibilang saya provokator. Saya hanya bilang tolong lihat aja hutang kita berapa. Ayo, hutang kita berapa? Ayo, Bapak di sana tolong bantu saya. Hutang kita berapa, Bu? Ada Asal. Nah, itu saya melihat tahu. Loh ya, jangan lupa loh, saya memang terkenalnya sekarang lebih sebagai ketua umum. Karena saya ini presiden kelima loh. Yang nggak pernah dari presiden lain tuh alami kayak saya gonjang-ganjing nih. BLBI itu saya harus ngurus yang namanya kredit macet tuh 300 ribuan orang. Terus stafnya hebat. Kalau nggak bisa bayar, gampangnya, maka dia mesti masuk penjara. Kalau nggak percaya, saya. Itu kan saya ubah sedikit, bisa berjalan lagi.
Itu loh, ini saya gini ini bukan supaya saya, ibu keren, enggak. Saya ajari kamu karena kamu ini petugas partai. Saya ketemu kamu loh, elek-elek. Kamu ini petugas partai loh. Nobody loh. Kalau kamu nggak ada di PDI Perjuangan, siapa yang mau tahu kalian? Paling cuma begitu. Enggak deh. Tolong deh. Tolong banget. Turun ke bawah. Kasihan rakyat. Tapi bener-bener lihat turun bawah. Kamu akan bisa lihat kelaparannya orang. Anak-anak tidak sekolah. Orang tua mau cari makan aja sulit. Temukan itu. Saya minta maaf karena kalau saya disuruh pidato, saya selalu bikin kesempatan gue nih ngomong. Kalau boleh ya, karena kalau enggak, anak buahku itu hanya bisanya nongkrong, menunjukkan nanti kalau sudah kasih kartu. Buat apa kartu? Terima kasih sudah mau mendengarkan, dan habis ini tugas saya opoyo. Masih ada kok enggak? Apa? Hah? Oh, tuh ya, kebayang nggak? Kan benernya bukan saya loh yang disuruh ngasih, ngapain? Jadi gua kayaknya bukan bos. Bapak disuruh Mbak Yanti ini, mau begini. Padahal gua bos lo semua lo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kepada Ibu Profesor Dr. Kombes Kausa Ahmad Megawati Soekarno Putri atas semua sambutannya yang tentu saja selalu menyemangati hati kita semua.